A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-salihin wal ulama'i wa waliyullah khusyul syaikhul qadir jailan wa ila ruhiyal marhum bahagia ila jikan dokter Masuri bin sastra pawiro wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustaz Hati Saudara Pintar Mukarrim wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususun fi qaryati dusun Simbar Desa Bendera. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fadhul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngumpul ngariung dina Masjid Baitul Hikmah. Meskipun cuaca agak mendung, tetapi alhamdulillah kita dapat hadir satu persatu, dapat hadir karena alhamdulillah. Keneng ibu-ibu nyaho lamun geus dimulai. Nyaho ti meuni. Alhamdulillah. Okay. Meskipun nggak ada yang pepujian, tetapi kalau tidak ada kabar yang nggak jadi berarti tetap jadi. Ya. Meskipun nggak ada yang pepujian, tetapi kalau cuaca terang, tidak ada kabar dibatalkan berarti ya jadi. Itu. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji ilmu Allah. Ya, masih ada yang ingat pertemuan kemarin tentang apa? Sudah ingat apa sudah lupa? Masih ingat enggak? Tapi ibu-ibunya cepet ya pakai bajunya ya, dandannya. Orang teh ngebayangin ibu-ibu si kumaha ganti bajuna. Eta bedakan lagi, bedakna teh bisi keliru tepung. Termasuk terah ya ganti bajunya ya.
Alhamdulillah. Tadi indengnya kaget, apa ya pengajian maksud? Ya ayo duaan ke kajen tak gituin. Meskipun cuma satu orang, asalkan mau tetap pengajian dilaksanakan. Jadi tidak tergantung mau 10, mau 100, mau 1 orang, pengajian tetap dilaksanakan. Saya ingin nanya, masih ingat pelajaran kemarin apa? Enggak ingat. Nah, apa itu? Intinya apa intinya? Ada yang bisa jawab enggak? Sing bisa hayang jawab ngacung heula. Ngacung kakaran jawab. Nek salah atau bener tetep tak bener ke, enggak ada yang salah. Sing penting daek ngacung. So, masih inget tuh naon? So ngacung heula bis ini hayang jawab. Diinget-inget. Podei. Podei. Hah? Guys, udah apal nyerah. Sepuh. Guys, kieu wae. Ada 2 jalan, yaitu jalan yang lurus dan jalan yang tersesat. Pertanyaan selanjutnya, jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang tersesat itu yang bagaimana? Terus jalan orang yang dimurkai itu yang bagaimana? Ada yang ingat? Ada yang lurus, ada yang dimurkai, ada yang tersesat. Berarti ayat 3 jalan. Nu lurus kumaha, nu dimurkai kumaha, nu tersesat kumaha. So ayat nu bisa ngacung. So ngacung. Nyerah? Nyerah. Hah? Beda ngeskolot. Hah? Ya. Yang lurus itu jalan yang hanya menyembah Gusti Allah. Jalan yang dimurkai itu jalan orang-orang yang tidak punya Tuhan, tidak percaya akhirat. Itu jalan orang-orang yang dimurkai. Jalan yang tersesat yang bagaimana? Jalan orang-orang yang tidak menuhankan Gusti Allah, alias Tuhane selain Gusti Allah. Itu yang tersesat. Nah, pada sore ini khusus kita kajian khusus ya. Bersyukur bagi yang datang, karena kita tidak membahas tentang Al-Fatihah, tetapi membahas tentang 10 Muharram, rahasia 10 Muharram. Aya nu inget 10 Muharram iraha. Iraha tanggal 10 Muharram iraha. Berarti tanya hal kabeh. Ya? Kapan 10 Muharram iraha? 10 suro iraha 10 suro. Poe naon kemari? Hah? Hah? Jal 10 suro iraha. Hah? Ya bukan. Sekarang tanggal 11. 10 Muharram itu kemarin. Ibu-ibu berarti kemarin tidak ada yang puasa. Yang puasa 9 itu puasa
Tasu'a yang 10 Muharram puasa, Asyura puasa 10 Muharram. Kalau yang puasa 10 Muharram dosa-dosanya selama setahun ke belakang diampuni. Itu karena nggak ngerti lewat ya, lewat. Waduh ingatkan masalah nak. Takkan ibu-ibu kesnya ho. Ya, kajen berarti suk diinget-inget tahun harap 10 suro puasa ya. 10 suro puasa. 9 puasa, 10 puasa ya. 9 suro puasa, 10 suro puasa. 2 hari ya. 2 hari berarti Minggu jeung Senin ya. Minggu jeung Senin. 10 Muharram kenapa kok disuruh puasa oleh Allah? Ada rahasia besar ya. Dengarkan, 10 Muharram itu ameh nyahok kurang. Bulan Suro itu bagi orang Jawa itu keramat ya. Keramat ya. Sieun ya. Heueuh teu. Apa biasa wae? Biasa wae ya. 10 Muharram bulan Suro itu sebenarnya secara Islam adalah di sisi lain bulan penuh rahmat karena termasuk bulan yang diharamkan, artinya dimuliakan oleh Allah. Yang kedua di sisi lain termasuk bulan kesedihan. Ayat 2 sisi. Kunaon eta? Karena di bulan Muharram itu, ini cerita yang kebahagiaan dulu ya, yang tentang rahmat ya. Di tanggal 10 Muharram itu ada banyak kejadian yang dimana merupakan mukjizat Allah turun ya. Yang pertama itu diampuninya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tanda diampuninya, doa mereka dikabulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Nabi Adam saha Nabi Adam? Nabi Adam saha? Nabi Adam saha? Nenek moyang orang sada? Ya, nah, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi Adam membuat dosa, ya, membuat dosa mendekati buah goldi dengan Siti Hawa, akhirnya diturunkan oleh Allah ke bumi. Tetapi di bumi dipisah tempatnya ya. Siti Hawa diturunkan di Jabal Rahmah, Nabi Adam diturunkan di daerah India ya, jauh ya. Tetapi di 10 Muharram Allah mempertemukan keduanya dengan diampuni dosa-dosanya, sehingga Allah mempertemukan keduanya yang tadinya terpisah selama beratus-ratus tahun, akhirnya dipertemukan oleh Allah. Yang sekarang namanya Jabal Rahmah. Nek ibu-ibu besok mau umroh, ketemu yang namanya Jabal Rahmah. Itu gunung tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. 10 Muharram ya. Apa makna dari dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa? Berarti kalau nggak dipertemukan, tidak mungkin Nabi Adam dan Siti Hawa beranak pinak ya. Tidak mungkin kita ada, bener nggak? Coba nih Nabi Adam sama Siti Hawa nggak pernah diampuni oleh Allah, tidak pernah dipertemukan ya. Nabi Adam golek ngetan, Siti Hawa nyarinya ke barat, tidak pernah ketemu ya. Tetapi karena rahmat Allah di 10 Muharram dipertemukan di Jabal Rahmah ya. Siti Hawa ada di atas di Jabal Rahmah, Nabi Adam di bawah gunung. Nah, tadinya Siti Hawa yang mau turun ya, tetapi kata Nabi Adam, jangan, saya aja yang naik ke atas.
Artinya apa? Makanya zaman sekarang diturut. Kalau ada awewe itu jangan sampai ngejar heula. Awewe sing kudu diteyangan kula lagi. Cek Sundane teh ulah mentel. Mentel nah. Mentel itu naon ya? Cek Sundane naon? Genit. Genit. Centil. Sehingga Nabi Adam yang naik ke gunung ketemu dengan Siti Hawa. Maka akhirnya mereka memiliki keturunan sampai dengan muncul kita ya. Ayak orang sadayana pedah ayakna Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki keturunan, maka muncul nabi kedua yaitu Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris. Di 10 Muharram Nabi Idris bebarengan di era zaman yang berbeda dengan Nabi Isa, sama-sama diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi yaitu langit ya. Di tempat tertinggi yaitu langit. Itu ceritanya rada lucu ya. Nabi Idris itu pengen melihat surga ya. Berdoa sama Allah pengen dilihatkan surga, akhirnya sama Allah dituruti, dimasukkan ke surga, diangkat ke langit, dimasukkan ke surga. Ternyata kalau udah nyampe surga nggak mau balik lagi ya, saking merasakan enaknya. Itu sebenarnya maksudnya gimana? Maksudnya bukan berarti Nabi Adam tidak mau turun ke bumi, tidak. Itu merupakan suatu perlambang. Ketika kita sudah ditempatkan oleh Allah di dalam hati surga, ya, jiwa surga, jangan sampai kita kembali lagi ke masa jahiliyah. Ibu-ibu sudah ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Surganya Allah wujudnya apa? Bisa ikut pengajian, itu juga surganya Allah. Bisa akur jeng salapi, itu juga surganya Allah. Hati terus merasa tentram, bahagia, adem, ayem ya, tidak bertuhan selain Allah, itu juga surganya Gusti Allah. Jangan sampai kita kembali ke jahiliyah, kembali turun ke bumi, mulai kembali tergoda oleh segala syahwatut dunia ya. Jangan sampai yang tadinya rajin pengajian jadi mundur, tidak jadi pengajian ya. Itu namanya sudah masuk surga malah pengen turun ke bumi ya. Ibu-ibu bisa mengikuti nggih? Maksud saya nggih? Bisa nggih? Yang dimaksudkan Nabi Idris dinaikkan ke surga terus tidak mau turun ke bumi, artinya ketika hati engkau sudah didudukkan oleh Allah di surganya Allah di dunia ini yang berupa ketentraman, kebahagiaan dan juga makrifat kepada Allah, bertuhan Allah, jangan kembali ke dunia yang gelap gulita. Naon maksudna kembali orang teh suka ngaku goreng jalma. Nungges eureun ngaku goreng jalma dieureunnan ulah sampai kembali ke neraka. Ibu-ibu geus henteu ghibah. Nyaho ghibah? Ngomongkeun kejelekannya batur. Geus henteu nya? Geus henteu ya? Lamun ayat diingetkan ya, dialihkan pembicaraan ya. Jangan sampai nek jenengan sudah tidak menggibah kembali menggibah ya. Yang sudah rajin pengajian jadi males ya, jangan sampai ya. Tetap bertahanlah di surganya Allah yang penuh ketentraman. Meskipun orang duwe meskipun banyak ujian yang diberikan oleh Allah,
Jangan kembali kemana? Ke dunia. Karena di dunia itu sebenarnya kita itu tersiksa, Bu. Kenapa enggak tersiksa? Wong di dunia suruh erek madang we kudu gawe. Ya bener enggak? Nek di surga ente. Di surga itu madang tak kudu gawe. Ya. Hak tinggal hayang geus aya geus wareg ya. Dan waregna itu ente ilang-ilang. Nek di surga repot, Bu. Nek ning donya repot. Erek hidupke kudu makan, bener enggak? Erek makan kudu gawe. Enggak, erek makan kudu boga duit. Boga duit kudu gawe, ya. Nek gawe kudu sing mempeng, ya. Baru boga duit. Aslinya karunya sebenarnya orang teh. Tersiksa, ya. Tetapi karena kita paham, oh semua itu adalah wujud ibadah kepada Allah, sehingga kita tidak ngresulo, tidak maido Gusti Allah. Ya. Itu. Yang pertama apa tadi? Nabi Adam diampuni dosa-dosanya dan dipertemukan dengan Siti Hawa. Diingat-ingat ya Bu ya. Ya, siapa tahu nanti jadi pertanyaan. Ya. Yang pertama apa sebelum Muharram? Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan, diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka di 10 Muharram kita disuruh puasa. Agar apa? Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita semua. Meskipun jenengan tidak puasa kemarin, nggak apa-apa. Karena belum tahu ya. Karena belum tahu. Karena sekarang sudah tahu, tahun depan ingat-ingat bulan Suro tanggal 9 dan 10 puasa. Agar apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Nabi Idris dan Nabi Isa diangkat makomnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di 10 Muharram ini ayo orang sadayana, hati orang yang menjadi penduduk surga. Allah deui nelangsa. Jamak penduduk surga aya nu nelangsa? Aya? Lamun masih nelangsa berarti encan jadi penduduk surga, masih menjadi penduduk bumi, penduduk yang panas ya, penduduk yang hatinya terbakar oleh api neraka. Nauzubillahi min. Nah, di 10 Muharram, ayo kita ikuti Nabi Idris masuk ke surga. Hati tidak lagi ayak nelangsa. Allah deui sedih. Ya. Ayak penduduk surga yang sedih. Allah ayakna bahagia. Ayakna bahagia. Ayakna nerima bersyukur kepada Allah. Diperek kering tetap bersyukur kepada Allah. Diperek untuk boga duitna tinggal saetik tetap bersyukur kepada Allah. Hati tetap adem ayem ya. Karena di daerah kita ini banyak Bu, ada orang yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah berupa dunia, tetapi hatinya luar biasa kaya ya. Jenengan bisa nyari ya. Saya sendiri malu Bu ya. Hatinya begitu kaya luar biasa, padahal dia tidak memiliki apa-apa ya. Dirinya itu terlihat ayem terus ya. Setiap saya datang itu ayem terus ya, nggak pernah nelangsa ya. Mesam-mesem bae bahagia, dan kita pun melihatnya pun bahagia. Itulah ciri orang penduduk surga itu seperti itu. Meskipun dia nggak kelihatan, mohon maaf, nggak kelihatan alim, nggak kelihatan bisa ngaji, nggak kelihatan ke masjid karena udah tua ya, udah sepuh ya, udah sepuh, tetapi hatinya bahagia. Mungkin di daerah Dusun Simbar ini yang saya temui orang yang bahagia itu baru itu ya, mungkin ya.
Karena saya sendiri pun ya malu Bu ya, malu. Karena apa? Jika dilihat dari hatinya yang paling dalam, kebahagiaannya itu luar biasa. Meskipun dirinya hidup sendirian, dirinya tidak memiliki apa-apa, ya. Tidak takut dan khawatir tentang rezeki, tidak dirisaukan oleh dirinya, ya. Tidak risau oleh penyakit yang diderita, tidak risau oleh tubuh yang menua, tidak risau, ya. Hatinya tetap mesem ya, ayem ya, subhanallah ya. Ada Bu, ada. Kalau boleh saya katakan, ciri wali Allah itu bukan berarti dia yang rajin sholat, belum tentu ya. Belum tentu orang yang punya pesantren banyak ya, punya pesantren banyak pun ternyata nyabuli muridnya, ya enggak. Kenapa? Karena dia cuman ahli syariat, ahli dohir, hatinya masih jauh dari Gusti Allah. Ya. Santrinya banyak, ya, ternyata nyabuli muridnya, ya. Viral ya. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi wali Allah itu cirinya cuma dua, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Wes etak dua. Dan setiap daerah itu mesti ayak, karena dialah sebagai penjaga paku buminya di daerah itu. Yang ketika Allah mau menurunkan azabnya itu erak, ya. Malaikat itu erak menurunkan azab teh erak ku orang etak, karena saking menjadi kekasihnya Gusti Allah. Kenapa malaikat ke era? Karena malaikat itu tidak diberikan nafsu, tetapi bisa takwa. Ya. Tetapi kalau manusia kekasih Allah tadi, dia diberi nafsu, tetapi hatinya bisa mengendalikan nafsu, hatinya tetap bahagia, menerima, dan hatinya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada Bu, setiap daerah itu pasti ada. Cuman kita yang nggak bisa memahami, kita yang tidak bisa melihat secara mata batin, ya, hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk mengetahuinya, ya. Karena apa? Orang-orang seperti ini tuh biasanya disembunyikan oleh Allah. Ada yang berupa tukang beca, ada yang wujudnya orang yang tukang rongsok, ada, ya. Ada yang sebagai pejabat, sebagai pedagang, sebagai tukang macul, tetapi cirinya cuma dua, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada sedih. Kalau jalma masih ayak ketakutan, ayak sedih, berarti eta encan menjadi kekasihnya Gusti Allah. Ayak kiai nges dakwah jauh-jauh, dibuka amplope ternyata cuman 50. Dalam hati ngresulo, kira-kira itu kekasihnya Allah bukan? Bukan. Itu hanya diizinkan oleh Allah ceramah, ya. Tetapi belum tentu diridhoi, ya. Kenapa? Hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah di daerah ada wali Allah itu pasti Bu, ya. Cirinya dua itu ada, di setiap daerah itu ada. Dan itulah mereka lah yang doanya itu luar biasa, ya, doanya luar biasa, ya. Itu wes intinya. Yang kedua itu tadi Nabi Idris, kita harus menjadi penduduk meskipun fisik kita masih di dunia, fisik kita masih gelut dengan dunia brono, dengan kegiatan di dunia, tetapi hati kita sudah berada di Artinya apa? Dalam keadaan bahagia, ayem, tentrem, tidak pernah gresulo, tidak pernah maido, udan saetik masih maido, berarti hatinya belum di surga. Ibu-ibu sering protes sama Allah, sering kermoe pare kakara digelar, nges ujuk-ujuk ayat hujan rintik
Protes Gusti Allah untuk protes enggak? Protes naku maha ngomongna. Malah hujan. Sampean ngomong gitu, wes wujud protesnya sama Gusti Allah. Berarti hatinya belum, cirinya berarti belum menjadi penduduk. Kalau jalma masih ayat protes, tak berarti hatinya masih belum menjadi penduduk surga. Ya. Lantas bagaimana perilaku kita? Wong kita itu hanya wayangnya Gusti Allah. Sama Allah diperintah gelar padi untuk dijemur, kok Allah malah mendatangkan hujan. Itu pun juga perintahnya Gusti Allah. Hujan sing merintah Gusti Allah. Ya sudah, daripada ngresulo padinya cepet-cepet dikukuti biar tidak basahku. Lain disuruh cicing, ke padina kalah basah. Sing penting hati jangan pernah gresulo sama Gusti Allah. Protes. Tanda hati yang belum penduduk surga, wis. Ojo ngarep-ngarep surga. Ingat kata-kata saya, jangan mengharapkan surga akhirat manakala di dunia kita belum bisa menemukan surga. Paham nggih? Paham nggih? Ya. Jangan mengharap surga akhirat manakala di dunia saja kita belum menemukan surganya. Wujudnya apa? Manut, bersyukur, tidak ada protes, tidak ada takut, sedih hati kepada Gusti Allah. Belajar, diberek sakit, nyeri, huntu. Cobalah Bu, dikendalikan ruh untuk tidak protes dulu sama Allah, ya. Jangan buru-buru protes ngeluh. Erek pineh, kalah untuk bisa pineh, kalah nyeri itu tandanya protes sama Gusti Allah. Berarti belum menjadi kekasihnya Gusti Allah. Ingat, dikurangi protesnya sama Allah, dikurangi ya. Apapun yang dihadapkan Allah, jangan buru-buru protes. Lihatlah Allahnya yang berperan, ya. Lihatlah Allahnya yang berperan, ya. Belajar. Bapak nak nyebelin, jangan protes sama Allah. Lihatlah Allahnya. Bapak saya nyebelin, itu pun yang mewayangkan adalah Gusti Allah. Ibu-ibu, kalau dikasih uang sama bapaknya masih protes, masih ngeluh, itu tandanya hati kita masih belum menjadi penduduk surga. Berarti masih keadaan musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diberi ujian, ya, malah tetap ngeluh sama Allah, berarti hati kita belum berada di surga, masih di dunia. Selanjutnya, peristiwa selanjutnya yaitu tadi apa? Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa, diampuni dosa-dosa. Yang kedua apa? Nabi Idris diangkat ke surga, dan Nabi Isa, ya. Artinya diangkat ke surga itu hatinya ditempatkan di kedamaian. Ya Bu, nggih, paham nggih? Jangan lagi turun ke dunia, jangan lagi hati kita merasa apa? Jauh dari Allah. Yang ketiga, diselamatkannya umat Nabi Nuh dengan naik perahu Nabi Nuh. Ya. Pernah dengar cerita nak? Pernah dengar? Ya. Nabi Nuh itu dianggap gila. Sama umatnya dianggap gila. Kenapa? Sudah mengingatkan untuk bertuhan Allah, ya. Tetapi umatnya tidak mau beriman kepada Gusti Allah. Ditambah lagi Nabi Nuh malah nyien perahu ketika musim kemarau. Coba. Nyien perahu nak lain di dekat laut, tetapi nyiennya malah di pucuk gunung. Ya. Nyien perahu nak malah di pucuk
di pucuk gunung. Masuk akal enggak, Bu? Masuk akal enggak? Ayak jalma nyian perahu tetapi entek di pinggir laut. Tetapi nyiannya di pucuk gunung. Kan aneh ya. Nah, nanti kalau mau pakai berlayar ke lautan gimana caranya wong di pucuk gunung, ya enggak? Ya. Ternyata di balik semua itu Nabi Nuh cuman manut sama Allah, karena Allah memerintahkan, "Hei Nuh, buatlah bahtera yang besar dari pohon yang besar." Ya, Nabi Nuh itu buatnya bertahun-tahun, Bu. Ya. Maknanya apa? Maknanya ketika ada seseorang yang menjadi utusan Allah membangun suatu kapal yang besar di suatu daerah, ya, kapal itu lambang ilmu, Bu. Kapal itu lambang ilmu. Jika ada majelis ilmu, ikutilah, ya. Berarti saat ini kita sedang apa? Menaiki bahteranya kapal Nabi Nuh. Paham nggih? Paham nggak? Paham ya? Kenapa kita sedang menaiki kapal Nabi Nuh? Karena ilmu yang digelar di masjid ini sebagai penyelamat kita hidup di dunia dari terjangan banjir bandang syahwatud dunia, godaan nafsu dunia, godaan kemusyrikan. Kalau tanpa ilmu bahtera kapal Nabi Nuh, ya sudah kelelep, ya. Kelelep. Ya. Bisa dimengerti ya, Bu ya? Saya jelasinnya tak cari bahasan sing rada kepenak. Kita itu zamannya umat Nabi Nuh itu umat diselamatkan, tetapi tidak semua, hanya sebagian kecil. Ya. Dari banyak umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, hanya sedikit yang beriman yang mau naik kapalnya Nabi Nuh. Ya. Kapal ini diketawain sama orang-orang, nyien kapal si jeng naon, ya. Siga orang pengajian si jeng naon. Harwa bae ya. Cek orang yang nggak diberikan paham oleh Allah, buang-buang waktu temen nyien perahu di siang hari di musim kemarau. Buang-buang waktu temen ngadengeken pengajian, mending naon embret ke sawah, mending naon ya jalan-jalan. Siga orang teh harwa baik digeguyu ayak tetep, ya. Ayak nu mencela itu selalu ada, ya. Tetap ada orang yang mencela, orang yang mencari ilmu itu ada, Bu. Ya. Kurang kerjaan teman. Ya rajin. Wong setiap pertanyaan diberek minyak goreng. Ayak wae mau goreng. Bener enggak? Itu sudah ada di zaman umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh diolok-olok ke musim kemarau kok nyien perahu, ya, jeng naon, ya. Hari gini masih daek ikut pengaji jeng naon, ya enggak? Padahal perahu itu ketika ada banjir bandang menjadi penyelamat. Akhirnya umat Nabi Nuh selamat, tidak terkena banjir bandang yang menenggelamkan. Coba Bu bandingkan, mohon maaf, orang-orang yang mencela tadi, ya, hidupnya bagaimana? Apakah dia sudah tentram? Apakah dia penuh kebahagiaan? Apakah hidupnya amburadul? Ya. Biasanya orang yang ngaku goreng itu hidupnya masih amburadul. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut kapalnya Nabi Nuh. Jadi kesimpulannya, kalau pengen selamat dunia, selamat akhirat, ikutilah majelis
Majelis karena apa? Untuk selamat dunia, selamat akhirat itu butuh ilmu. Bisa dimengerti nggih? Maksudnya kapal Nabi Nuh itu Bu, ya. Meskipun engkau dihina oleh orang lain, dicaci maki, tetap semangatlah mencari ilmu, ya. Mas Vicky itu bukan pesantren, jeng naon. Aya no gitu? Aya ngadenge orang teh. Aya ngadenge orang teh. Nges itu sama aja mengendorkan semangat. Jika tadi Nabi Nuh sudah dicaci caci maki. Jeng naon Nabi Nuh nges gila musim kemarau malah nyieun perahu. Jeng naon ikuti Mas Vicky pesantren ge ente ya. Nek dipikir ya aneh ibu-ibu. Kok daek ya? Pesantren ente ya. Saya ke aneh ya. Kenapa kok mau gitu kan? Kenapa ibu-ibu kok mau kenapa? Karena deui. Hah? Dapat hidayah. Ya itu tadi seperti Nabi Nuh mendapat hidayah petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan umatnya dari terjangan banjir bandang. Tanpa ilmu hidup kita di dunia ini akan tenggelam Bu. Percaya nggak percaya? Hidup kita akan tersilaukan oleh dunia. Ya. Akhirnya apa? Tidak pernah bertuhan Gusti Allah. Hidupnya cuma untuk neangan harta baik. Ya. Padahal mati ke ente dibawa. Jangan sampai kieu Bu, jangan sampai kieu. Orang ngumpulkan harta dari pagi sampai pagi lagi. Ente ingat waktu ngibadah, harta ente sempet dinikmati ya, jeng piknik acan kitara gitu ya. Saking eman na awalna ya. Jeng melian naon kitara dikumpulkan wae, jeng sodako tara, jeng piknik tara ya. Akhirnya ente sempet menikmati keburu rugi ente. Ngibadah ente ngumpulkan harta tetapi ente sempat nikmati malah keburu pae. Ketika pae hartanya dipakai untuk rebutan anak warisnya malah rebutan saling bunuh membunuh, akhirnya hartanya tidak ada yang memiliki. Muspro. Nah itu Bu. Jadi jika hayang selamat beruntung, ibu-ibu tergolongkan oleh umatnya Nabi Nuh yang masuk bahterahnya kapal Nabi Nuh. Ya. Insya Allah saya doakan panjenengan selamat dunia, selamat akhirat. Peristiwa selanjutnya banyak Bu peristiwa Bu, masih 15 menit lagi. Tadi yang ketiga apa tadi? Nabi Nuh diselamatkan umatnya dan Nabi Nuh diselamatkan dengan naik bahtera kapal Nabi Nuh. Yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Perut ibu. Gini Bu, Nabi Yunus itu ada ceritanya ya. Ternyata seorang nabi itu pernah sedih ya. Jangankan Mas Vicky ya, Nabi sedih ya. Saya jadi keinget cerita Nabi Nuh ini. Nabi Nuh itu dakwahi umatnya bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, tetapi nggak ada satupun yang mau beriman. Ya. Akhirnya Nabi Yunus sedih, sedih ya. Jadi kemarin saya sedih wajar ya. Yang pas puasa kemarin saya sempat sedih wajar ya. Nabi Yunus itu dakwah bertahun-tahun nggak ada yang iman itu sedih, mutung cek saudara teh. Akhirnya Nabi Yunus plesir ke laut ya, naik perahu. Di perahu itu banyak orang yang juga naik perahu. Karena ada badai yang besar,
Perahunya keberatan, harus dibuang satu orang. Delalah geblake embing di arisan itu loh, di apa? Dikocok. Sing kudu keluar dari kapal adalah Nabi Yunus. Tahu geblake embing tahu? Maksud geblake embing tahu? Geblake embing itu apesnya itu loh. Dari orang yang di kapal itu, apesnya yang harus dibuang ke lautan adalah Nabi karena kapalnya keberatan orang. Karena turun ke laut akhirnya dimakan oleh ikan ya. Ikan. Di dalam ikan tidak meninggal, hidup ya. Di sana beliau sadar, oh, tidak seharusnya saya sedih. Wong itu ke sing gawe Gusti Allah, saya pun juga yang menggerakkan juga Gusti Allah. Sing gawe umat tidak iman itu juga Gusti Allah. Buat apa aku sedih ya? Ternyata itu sudah terjadi zaman umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Nek Nabi Yunus itu cukup 3 hari, Bu. 3 hari cepat sadar ya. Sehingga 3 hari dikeluarkan dari perutnya ikan. Nek saya kemarin itu sebulan. Sebulan kakara mutungna hilang. Masih ingat gak sih? Kemarin saya sempat mutung, ingat gak? Ingat gak? Ingat ya? Jadi ceritaan meren Pak. Kajen. Orang teh teu era. Kenapa teu era? Wong Nabi Yunus ge ayat saatna sedih, ayat saatna putus asa. Artinya apa? Ketika 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Yunus, diberikan kesadaran dalam hatinya, oh, semua ini yang berperan Allah, sehingga dirinya keluar dari perut ikan yang dilambangkan, maksudnya hati kita keluar dari sergapan nafsu hewaniah. Orang teh kudu keluar dari terkaman nafsu hewaniah. Maksudnya apa? Nafsu hewaniah itu banyak. Serakah itu juga nafsu hewaniah. Tanah warisan, saudaranya masih hidup, tanpa sepengetahuan saudaranya, tanah ini dimutasikan dibalik nama, kumaha direkayasana, sing penting tanah ini jadi atas nama saya. Itu namanya nafsu hewaniah, serakah. Serakah nih Bu. Nauzubillah ini dari ayat gitu ke ayat. Nafsu hewaniah itu banyak ya. Nafsunya ke hewan, kelakuannya kayak hewan ya. Apa yang diperbuat ke sana nelek, pindah deui nelek deui. Ayam kan gitunya, ente nyaho tempat ya. Ayam nu mikir heula arek nelek aya. Iya mah keur diemper majikan orang, orang mah erek nelek di dia, orang teh di teh nyompot gitu, ayam gitu. Karena dia sifatnya hewan ya, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu. Aya jelma siga kieu ngumpul ka dieu ngomongkeun kagok goreng orang lain, nelek ya. Ngumpul deui ayat nuku kumpulan jalma sing diucapkan menjelek-jelekkan orang lah, itu arane pitik nelek ya. Diinget-inget kalau ada orang yang dalam kumpulan ayat ngago goreng jalma wae, berarti ente ubahna gitu ya. Nafsunya maksudnya ya, nafsunya. Jadi ibu-ibu makin cerdas ya, makin cerdas. Coba ibu-ibu kalau ayah ngobrol di emper bapak cicing ya. Nggih lamun ayah jalma datang omongan eta negatif wae, ngerasanin batur wae, jelekin orang ini wae,
padahal yang dilakukan suatu kebaikan tetap di ngago goreng wae, jalma eta berarti jalma kernel nelek. Paham nggih? Tapi ini ulah diomongkan ya. Ini adalah ilmu ya. Jangan disampaikan keluar. Nanti kalau disampaikan luar dibikin gini ya. Cek Mas Vicky. Jalma nu suka ngago goreng jalma itu harwa baik jeng pitik nelek. Akhirnya orang di luar yang tidak paham ilmunya jadi apa? Berprasangka buruk ya, menilai buruk. Padahal itu adalah suatu perumpamaan di majelis. Ya, itulah nafsu hewaniyah, Bu. Jenengan kalau dihadapkan orang seperti ini yang cuman senyum ya. Cuman senyum. Subhanallah. Inilah bedanya orang yang disirami ilmu Allah dengan belum disirami ilmunya Gusti Allah. Akhirnya apa? Lamun orang yang ikut-ikutan nelek jadi era. Ikut-ikutan ngomongkan ke gorongan jalma jadi era. Tak ubahna saya dengan ayam yang suka nelek sembara. Itu di 10 Muharram iya, ayo orang sadayana keluar dari perutnya nafsu hewani seperti Nabi Yunus. Yang keempat, yang kelima, keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Karena Nabi Yusuf ini dituduh, Bu, dituduh berzina dengan istrinya raja ya. Dituduh karena saking tampannya Nabi Yusuf, istrinya raja aja permaisurinya tergoda ya. Pernah dengar nggih? Sehingga Nabi Yusuf difitnah, dimasukkanlah ke dalam penjara. Tetapi karena Allah membukakan kebenaran yang nyata, Nabi Yusuf akhirnya dikeluarkan dari penjara. Artinya naon? Ayo orang bareng-bareng bijil di penjara hawa nafsu. Bijil di penjara nafsu dunia. Bijil di penjaranya amaroh, nafsu amaroh, nafsu yang dendam. Ayak nu masih boga dendam ku jalma ayak. Ayak nu masih boga kasewat ku jalma ayak. Ayak. Hah? Di dia ayak nu masih boga kasewat ku jalma ayak. Kasewat ku Mas Vicky semisal ayak. Lamun ayak ya ayo maaf-maafan. Enak kan? Ya. Lamun ibu-ibu pernah kasewot bareto meren Mas Vicky kia orang teh sewot gitu. Ya sing orang dihampura ya, Bu ya. Ya. Ti orang pertama kali masuk ke simbar anjok ayeuna bisi ayak luput sing hampura. Orang ayo sing saling hampuraan, ulah sampai nyimpen dendam secuil pun ulah. Ya, karena etak mantak nyeri ku awak, nyeri ku hate sampai dibawa pae. Ayak jalma nyimpen dendam ke orang lain. Bahkan mungkin saudaranya, tetapi sampai dibawa ke liang lahat. Nauzubillahi min dzalik. Wes, nek engkau betul-betul ingin menjadi penduduk surga, saatnya ayo maaf. Ulah nunggu sahanu salah, sahanu bener, tetapi sahanu hayang selamat. Sing minta maaf itu jalma nu hayang selamat. Ya. Minta maaf heula, ayo sing hadek deui, ayo sing rukun deui. Ya. Itulah perilaku umatnya Nabi Yusuf yang terkeluar dari penjaranya hawa penjaranya dendam, penjaranya iri. Ya. Ayak boga tetangga beli kulkas, kok malah dewek nanu kepanasan. Kudune kan ketiisen ya. Wong kulkas itu tiisnya. Lah kok malah dewek nanu kepanasan. Nah.
Guys, ibu-ibu geus teu zaman nasi gitunya biasa wae etage titipana Gusti Allah. Tetanggana geus buka kulkas urang encan ya kajen ya. Malah untung listrikna untuk beak jen. Lamun apa? Hayang es gari nitip. Hah? Nah, lamun hayang es tinggal nitip ngantongan cai di karetan diasupkeun nitip ku kulkasna tetangga nah ya. Terakhir, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari terbakarnya panasnya kayu yang dibakar. Nabi Ibrahim diselamatkan dari panasnya api, ya. Karena Nabi Ibrahim itu dibakar, Bu, ya, sama orang-orang jahiliyah. Artinya apa? Ayo sing selamat dari panasnya api neraka. Nges itu wae. Saha nu bisa ngulang 5 tadi, saha bisa sok ngacung. Angkat tangan sok. Hiji apa 2 wae? Apa 3 kajen wis? 3 minimal 3 sok ngacung. Sok. Hiji. Alhamdulillah. 2. Ya. Maksudna naon kumaha? Berarti urang hatena kudu. Nah, ya bener gitu. Nyantol segitu alhamdulillah. Nu ketilu. Ya, artinya naon? Urang teh kudu keluar dari nafsu hewani. Ya. Yang keempat, Nabi Nuh dengan perahunya. Nah, artinya apa? Orang kudu getol neangan ilmu, karena ilmu itu lambang perahu yang menyelamatkan kita dari banjir bandangnya dunia. Nu terakhir, nu kelima. Hah? Ya, artinya naon? Orang kudu keluar dari penjaranya Hawa. Ya, nu keenam Nabi Ibrahim. Berarti orang kudu untuk boga kepanas itu geus kudu untuk boga, ya. Ulah boga pepanas, ya. Pepanasna hati ulah boga. Geus alhamdulillah. Engke minyakna dicopot di teteh iroh, ya. Alhamdulillah. Yes. Engke langsung we ke teteh iroh. Panjenengan daek ngamalkan apa yang saya sampaikan itu sudah hadiah luar biasa, ya. Tidak butuh hadiah dunia, tidak perlu, ya. Itu tidak ada nilainya. Yang paling berharga jenengan mengamalkan apa yang disampaikan itu sudah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu, dari panjenengan kepada saya, ya. Itu cukup, ya. Amplop 5 miliar pun tidak ada bandingannya dengan jenengan mengamalkan. Itu jauh lebih bernilai dari jenengan ngamplopi saya 5 miliar. Paham nggih? Angot 50.000. Mending orang numerek, ya, ibaratnya, ya. Sing penting panjenengan daek mengamal, saetik-atik nyantol, saetik-atik mengamalkan di kehidupan sehari, itu sudah hadiah yang paling berharga, tidak ternilai harganya dibanding apapun di dunia ini. Meskipun engkau memberikan 1 gunung sekalipun, ya, tidak ada bandingannya.
Gitu ya Bu ya. Nggih, alhamdulillah. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Insya Allah kita lanjut pada Selasa sore yang akan datang. Tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga kita semua, keluarga kita semuanya dan daerah ini dan sekitarnya dan umat Rasulullah diselamatkan oleh Allah, hidup di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.